Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, dan tidak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau Ahlul Bait, para sahabat dan juga para pengikutnya hingga ke akhir zaman. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita membahas sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang ini pertemuan yang keempat kalau nggak salah ya. Pertemuan keempat kita dari kajian kita dari awal membahas tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 35 tahun. 5 tahun sebelum beliau mendapatkan wahyu. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu di usia 40. Dan itulah usia yang matang bagi seseorang, dan usia tersebutlah beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di usia beliau 35 tahun terjadi banjir besar di kota Mekah yang menyebabkan sebagian-bagian dari Ka'bah ini hancur. Terlebih lagi, Ka'bah itu tidak seperti sekarang. Ka'bah hanya seperti dinding, kemudian bagian atasnya tidak memiliki atap. Sehingga apa yang terjadi? Perbendaharaan yang ada di dalam Ka'bah hilang, dicuri. Jadi ada orang naik ke dinding Ka'bah, masuk ke dalam, harta yang ada di dalam tersebut dicuri. Dan juga terjadi banjir besar yang menyebabkan mereka mendapati Ka'bah tersebut sebagian bangunannya rusak. Maka orang-orang Quraisy ketika itu ingin untuk membangun kembali bangunan Ka'bah yang rusak. Dan mereka semuanya sepakat. Hanya saja terjadi perselisihan apakah Ka'bah tersebut dirobohkan seluruh batunya kemudian dibangun dari baru, atau cukup ditambal bagian yang rusak. Setelah mereka berselisih, akhirnya sepakat, tidak, kita bangun saja dari awal. Hanya saja
Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani untuk memulai menghancurkan bangunan Ka'bah. Karena apa? Di antara mereka masih banyak orang-orang yang ketika Abrahah datang untuk menghancurkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala hancurkan tentara tersebut dengan mengirimkan burung yang berbondong-bondong, membawa batu dari api neraka dan juga meluluh lantakkan mereka. Tidak ada yang berani mereka untuk menghancurkan Ka'bah. Siapa yang berani? Karena apa? Pasukan yang besar saja hancur dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai muncullah salah satu tokoh dari Quraisy yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah. Dia adalah bapaknya Khalid bin Walid. Bapaknya siapa? Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Dia mengatakan, kalau kalian semuanya tidak ada yang berani, saya yang akan menghancurkan Ka'bah. Ya, orang-orang mengatakan, coba kita lihat apa yang terjadi sama Al-Walid tersebut. Apakah dia akan ditimpa keburukan atau tidak? Maka dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la tura. Wahai Allah, Engkau tidak perlu takut. Ini kebodohan dari Al-Walid. Allah tidak mungkin takut kepada manusia yang ingin menghancurkan rumahnya. Sesungguhnya tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Maka diambillah pacul, kemudian cangkul tersebut mulai menghancurkan sedikit bagian dari Ka'bah tersebut. Kemudian setelah itu Al-Walid bin Mughirah mengatakan kepada orang-orang kufar Quraisy, wahai kufar, wahai orang-orang Quraisy, ayo kita hancurkan. Nanti dulu, kami masih takut. Kita tunggu sampai besok hari. Kalau kamu tidak kenapa-napa, baru kami akan menghancurkan Ka'bah. Jadi masih takut apa enggak? Masih takut. Masih takut kalau sekiranya Al-Walid bin Mughirah ini kenapa-napa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya mereka pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, besok harinya ternyata Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi tersebut tidak terkena apa-apa. Barulah mereka semua berani untuk menghancurkan bangunan Ka'bah. Allah tidak memberikan keburukan kepada mereka karena memang niat mereka adalah niat yang baik. Mereka hancurkan bangunan Ka'bah tersebut sampai rata. Bahkan mereka sampai gali, dicongkel dinding Ka'bah tersebut sampai mereka mendapati batu yang berwarna hijau, yang itu merupakan pondasi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadinya mereka ingin juga mengangkat batu tersebut, tapi ketika cangkul dipukulkan ke batu tersebut, apa yang terjadi? Kota Mekah mengalami gempa. Nah, sehingga apa? Mereka tidak jadi. Mereka biarkan pondasi yang berwarna hijau tersebut, kemudian mereka baru membangun ke atasnya. Dan mereka setelah meratakan bangunan Ka'bah tersebut bersepakat membagi setiap dinding Ka'bah kepada beberapa kabilah. Dinding sebelah sini kabilah fulan, dinding sebelah sini kabilah fulan, dinding sebelah sini kabilah fulan, dinding sebelah sini kabilah fulan dan fulan. Dan mereka sepakat bahwa harta yang mereka kumpulkan tersebut tidaklah dari harta yang haram, harus dari harta yang halal. Tidak boleh mahar dari perdukunan, tidak boleh mahar dari perzinahan, tidak boleh mahar karena apa? Akad dari riba dan lain sebagainya. Dan mereka mengumpulkan. Ternyata uang yang mereka kumpulkan untuk membangun Ka'bah tersebut ini tidak cukup untuk membangun Ka'bah seperti sedia kala. Akhirnya apa? Bangunan Ka'bah yang awalnya panjang, bentuknya seperti balok, seperti kubus.
Mereka sisakan al-hijr dengan memberikan tanda setengah lingkaran. Jadi yang dikenal sama manusia sekarang yang dinamakan hijir Ismail, ya, padahal namanya bukan hijir Ismail, namanya hijir saja. Nah, itu merupakan bagian dari Ka'bah. Jadi kalau sekiranya ada orang yang sholat di dalam setengah lingkaran tersebut, sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Karena uangnya nggak cukup dibangun bentuknya seperti sekarang kubus. Bentuknya seperti sekarang kubus. Dan mereka memberikan atap pada bangunan Ka'bah yang sebelumnya ada atapnya apa enggak? Enggak ada, cuma sekedar tembok sehingga orang bisa naik ke dalam Ka'bah tersebut, menaiki temboknya dan mencuri harta yang ada di dalam. Mereka tutup. Yang awalnya Ka'bah tersebut memiliki 2 pintu. Ada pintu masuk, ada pintu keluar. Dijadikan pintunya menjadi 1. Yang awalnya pintunya tersebut, ya, itu menempel kepada permukaan tanah seperti pintu masjid kan, sama lantainya sama apa enggak? Mereka tinggikan, ya, mereka tinggikan hampir sekitar 180 sampai 2 meter tingginya dari permukaan tanah, sehingga yang masuk ke dalam Ka'bah tersebut hanya orang-orang yang memang benar berniat untuk masuk ke dalam Ka'bah dan juga diberikan izin. Nah, setelah mereka selesai membangun Ka'bah tersebut, terjadi perselisihan. Apa perselisihannya? Siapa yang meletakkan Hajar Aswad? Ya, mereka berselisih. Siapa yang meletakkan Hajar Aswad ini siapa? Ya, semuanya berseteru. Semuanya mengaku kabilah kami yang harus meletakkan Hajar Aswad. Kabilah kami akan meletakkan Hajar Aswad, dan semuanya ingin yang menjadi peletak dari Hajar Aswad tersebut. Ya, karena emang ini batuan dari surga, ya. Di mana dalam sebuah riwayat Hajar Aswad itu warnanya putih, tapi karena dosa dari manusia dia berubah menjadi hitam. Akhirnya mereka sepakat dalam perselisihan tersebut. Sekarang ini aja, kita senantiasa berselisih. Sekarang kita serahkan permasalahan kita ini kepada pertama kali orang yang masuk ke dalam Masjidil Haram, itulah yang memutuskan perkara kita. Nah, nggak lama mereka menunggu, ternyata masuklah seorang yang mulia. Siapa orang tersebut? Nabi Muhammad SAW. Tapi belum diutus menjadi Nabi. Dan orang-orang Quraisy mengatakan, radina, kami ridho terhadap orang ini. Hadzal amin, ini adalah orang yang dipercaya. Kita kabarkan permasalahan kita kepada Muhammad, maka diceritakanlah permasalahannya. Maka Nabi SAW membentangkan selendangnya, kemudian memerintahkan kepada pemuka kabilah yang ada 4 tersebut, ya, memegang ujung-ujung selendang. Batu Hajar Aswad diletakkan di tengahnya, dan mereka semua menggotong bareng-bareng batu Hajar Aswad tersebut. Dan yang terakhir yang meletakkannya ke dinding Ka'bah tersebut adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus menjadi seorang Nabi adalah orang yang terpandang, orang yang dicintai oleh umatnya, orang yang dipercaya sama umatnya, bahkan diberikan gelar Al-Amin. Nah, ini di usia beliau Sallallahu Alaihi Wasallam usia berapa? 35 tahun. 35 tahun, 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bangsa Quraisy atau bangsa Arab secara umum tidak semuanya beragama dengan agama musyrik, menyembah berhala. Ada orang-orang yang memang mereka disebut dengan Al-Hanifiyah, yang beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tidak menyembah berhala, mereka hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dan mereka juga nggak mengetahui gimana cara kita beribadah kepada Allah. Caranya gimana kita nggak tahu. Yang penting kita tidak menyembah berhala.
Maka akhirnya pada suatu perayaan dari perayaan jahiliyah yang mereka mengagungkan berhala-berhala di kota Mekah tersebut, berkumpullah 4 orang. Siapa 4 orang tersebut? Yang pertama adalah Waraqah bin Naufal, sepupu dari Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Waraqah bin Naufal dari awal dia dilahirkan sampai dia dewasa tidak pernah menyembah berhala, karena menganggap ini bukan agamanya Nabi Ibrahim. Ya, bersama siapa? Bersama dengan Zaid bin Amr bin Naufal. Ini orang yang kedua. Bersama dengan Zaid bin Amr bin Naufal. Kemudian yang ketiga adalah Ubaidullah bin Jahsy. Yang keempat adalah Utsman bin Al-Huwairits. 4 orang tersebut berpisah dari kaumnya, yang kaumnya tersebut menyembah berhala. Mereka sembelih hewan, darahnya tersebut disiram ke patung-patung berhala kesembahan mereka. Dan 4 orang tersebut siapa saja tadi? Waraqah bin Naufal, kemudian Zaid bin Amr bin Naufal, kemudian siapa? Ubaidullah bin Jahsy, yang terakhir adalah Utsman bin Al-Huwairits. Mereka berkumpul, demi Allah, ini bukan agamanya Nabi Ibrahim. Tidak pernah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan untuk menyembah berhala, tidak pernah. Demi Allah, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Tapi gimana kita beribadah kepada Allah? Kita tidak tahu gimana ajarannya, gimana cara beribadahnya, gimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka sepakat untuk mengembara. 4 orang tersebut semuanya mengembara mencari bagaimana rupa dan bentuk agama Nabi Ibrahim, nenek moyang mereka. Karena sebenarnya bangsa Quraisy ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, tapi kok ajarannya menyembah berhala setelah jauh dari masa zaman Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi salam. Maka Waraqah bin Naufal tersebut mengembara sampai kepada negeri Syam. Di negeri Syam tersebut dia bertemu pendeta Nasrani dan ia mempelajari agama Nasrani, dan dia mengatakan inilah agama yang paling dekat dengan agamanya Nabi Ibrahim. Ini sebelum Nabi Muhammad diutus, ya. Sebelum Nabi Muhammad diutus, maka dia beragama dengan agama Nasrani, belajar bahasa Ibrani, dia tulis Injil dengan bahasa Ibrani tersebut dan pulang ke tanah Arab. Adapun Zaid bin Amr bin Naufal, dia mengembara ke Yaman, ke Syam, ke Irak. Ia dapati pendeta dari orang Yahudi, ia ragu. Sepertinya bukan ini agama dari Ibrahim alaihissalam. Ia melihat orang-orang Nasrani dan dia ragu, sebenarnya bukan ini agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai dalam perjalanan dia ke negeri Irak, ia bertemu dengan seorang pendeta dari Nasrani. Kemudian pendeta tersebut bertanya, min ayyi baladin anta? Kamu dari negeri mana? Maka Zaid bin Amr bin Naufal mengatakan, min Makkah. Saya dari negeri Makkah. Maka pendeta tersebut mengatakan, irji, pulang kamu sekarang, karena sekaranglah waktu Allah mengutus Nabi terakhir yang akan keluar dari kota Mekah. Setelah mendengar hal itu, Zaid bin Amr pulang. Tapi ternyata di tengah perjalanan menuju negeri tempat kelahirannya tersebut, negeri Mekah, yang ia ingin beriman dengan Nabi terakhir tersebut, ia dirampok, dibegal, akhirnya mati di tengah perjalanan. Dan dalam perjalanan tersebut, dan dia dirampok dan menjelang kematiannya, dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma, ya Allah, in tuharrimni hadad din fala tuharrim ibni Sa'ida. Kalau sekiranya engkau haramkan, cegah aku dari memeluk agama ini,
maka engkau jangan haramkan anakku Sa'id untuk memeluk agama ini. Dan benar saja doa dari Zaid bin Amr bin Naufal tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya Sa'id beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia termasuk 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Siapa namanya? Sa'id bin Zaid. Siapa namanya? Sa'id bin Zaid. Ya, namanya adalah Sa'id bin Zaid. Adapun Ubaidullah bin Jahsy ini pernah masuk Islam, bahkan hijrah ke negeri Habasyah. Entah yang pertama atau yang kedua, saya lupa. Nah, di negeri Habasyah tersebut dia tinggal. Ternyata dia masuk agama Nasrani dan murtad. Ubaidullah bin Jahsy. Adapun Utsman bin Al-Huwairis, dia mengembara sampai ke negeri Roma, ke Rum, ya kerajaan Romawi Timur, kerajaan Bizantium, bertemu dengan Heraklius. Dia beragama dengan agama Nasrani di kekaisaran Bizantium tersebut. Nah, ini sebagai gambaran bahwa sebenarnya banyak juga bangsa Arab selain 4 orang mereka ini yang mereka tetap beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, tetap berada di atas fitrah, dan mereka sangat-sangat meragukan kalau sekiranya peribadatan mereka kepada patung, berhala, ya, percaya kepada dukun, tawasul kepada orang yang mati, ini merupakan ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tahun ke-40 dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mengetahui bahwa agama orang musyrik ini percaya dengan dukun dan juga tukang ramal. Kalau mereka berselisih, mereka akan datang kepada dukun dan dukun tersebut akan menghukumi. Bahkan tidak sedikit mereka yang percaya dengan tukang ramal, karena memang ketika itu langit belum ditutup. Bangsa jin bisa naik ke langit, kemudian mereka mencuri kabar dari langit dan kemudian mereka sampaikan kepada dukun dan juga tukang ramal. Dengan itulah mereka meramalkan kejadian demi kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan satu kebenaran mereka hiasi dengan 100 kedustaan. Tapi di tahun itu ternyata langit ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pintu langit ini banyak malaikat yang menjaga, dan banyak bintang-bintang dan meteor-meteor yang menimpa jin-jin yang berusaha untuk naik ke atas langit. Maka bangsa jin saling bertanya, ini ada apa? Kok nggak biasanya? Biasanya kita mudah naik ke langit, nyuri kabar kita berikan kepada tukang ramal, tukang sihir, dukun dan lain sebagainya. Sekarang nggak lagi bisa. Ini ada apa? Pasti ada sesuatu yang sangat besar. Entah Allah menginginkan keburukan buat penghuni bumi, atau Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada penduduk bumi tersebut. Makanya kita bisa lihat surat Al-Jin, ya, di mana bangsa jin tersebut Allah Subhanahu wa taala hikayatkan ucapan mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Dan kami naik ke atas langit, kami dapati langit tersebut penuh dengan malaikat yang menjaga, yang sangat bengis dan juga keras. Dan juga kami mendapati banyak bintang yang akan menimpa mereka yang berusaha mencuri kabar dari langit. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Dahulu padahal kami biasa duduk di atas langit tersebut untuk mencuri dengar. Mencuri dengar dari apa? Allah yang berfirman untuk menentukan takdir besok, bulan depan dan lain sebagainya.
Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Dan kami yang berusaha untuk mencuri kabar sekarang, kami dapati bintang-bintang tersebut siap untuk membunuh kami, melempar kami, dan lain sebagainya. Sebagai tanda apa? Akan ada peristiwa besar. Apa peristiwa tersebut? Turunnya rahmat, turunnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, turunnya wahyu, yang wahyu tersebut akan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya iman. Yang sebelumnya manusia berada dalam kegelapan dari zaman jahiliyah. Nabi SAW mengatakan, innallaha maqata ahlal ardi. Allah Subhanahu wa taala murka kepada seluruh penduduk bumi, Arabahum wa ajamahum, baik bangsa Arab maupun bangsa Ajam di zaman jahiliyah. Allah itu murka, illa baqaya min ahli kitab, kecuali sedikit saja dari ahli kitab yang masih memegang teguh ajaran Nabi mereka. Kebanyakannya jahiliyah. Dan dengan tahun tersebut nanti diturunkannya wahyu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan zaman tersebut. Allah berikan kepada manusia kasih sayang dengan turunnya wahyu kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak Nabi Muhammad dilahirkan sampai beliau berusia 40 tahun, tidak pernah satupun Nabi Muhammad menyembah berhala. Di usia beliau yang 40 tahun, semakin jauh jarak beliau dengan orang-orang kufar Quraisy. Kufar Quraisy biasa menyembah berhala, Rasul membenci berhala. Kufar Quraisy biasa menyembelih untuk berhala, Nabi sangat membencinya. Maka di tahun tersebut Nabi Muhammad dijadikan orang yang suka untuk menyendiri. Kenapa? Karena dia dapati kebanyakan kaumnya menyelisihi fitrahnya, bukan ini yang benar. Sehingga apa? Nabi Muhammad SAW senang untuk menyendiri. Maka berangkatlah beliau dari rumahnya ke Jabal Nur. Di Jabal Nur tersebut ada gua yang bernama dengan Gua Hira, untuk menyendiri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah apa ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengetahuinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan bagaimana penciptaan langit dan bumi yang Allah ciptakan ini pasti bukan hal yang sia-sia. Terus menerus Nabi sallallahu alaihi wasallam senang untuk menyendiri di Gua Hira. Dan di masa itu juga Nabi Muhammad SAW selama 6 bulan lamanya ini mendapati ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Setiap kali beliau bermimpi, mimpinya sangat jelas, seperti jelasnya cahaya fajar matahari di pagi hari. Dan terus-menerus berulang. Dan benar saja, ini merupakan permulaan dari wahyu untuk menyiapkan jiwa Nabi Muhammad SAW agar siap menerima wahyu. Bahkan dalam perjalanan beliau mendengar batu yang mengucapkan salam kepada beliau, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan ini merupakan apa? Pertanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau harus bersiap menerima wahyu. Karena wahyu itu berat. Wahyu itu kalau buat orang biasa nggak bakal kuat. Ya nggak bakal kuat. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna sanulqi 'alaika qaulan thaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang berat. Bahkan unta yang besar aja Nabi ketika menerima wahyu sampai turun gara-gara beratnya wahyu jadi berat. Banyak kalau fisik manusia biasa nggak bisa. Nabi Muhammad kan diberikan fisik yang lebih dibandingkan manusia biasa, sehingga dia sanggup untuk menerima wahyu.
Seringkali Nabi Muhammad pulang untuk mengambil bekal, kemudian kembali ke Gua Hira. Atau terkadang Khadijah radhiyallahu taala anha menjenguk beliau membawakan beberapa bekal makanan. Maka pada malam 21 Ramadan di tahun 40 dari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, datanglah malaikat Jibril. Datanglah malaikat Jibril yang sebelumnya mimpi selama 6 bulan. Kata Nabi SAW, ar-ru'ya sadiqah juz'un min sittatin wa arba'ina nubuwah. Mimpi yang benar itu adalah satu bagian dari 46 kenabian. Maksudnya gimana? 46 kenabian, satu bagiannya itu adalah 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan dikali 46 jumlahnya berapa? Semuanya 23. Karena apa? Kenabian dari Nabi Muhammad itu jumlahnya adalah 23 tahun. Ya, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 6 bulannya itu mimpi. Nah, pada tanggal 21 Ramadan di tahun tersebut, sebagian para ulama mengatakan di tahun 610 Masehi, datanglah Jibril. Kemudian mendekap Nabi Muhammad dari belakang sampai sesak dada beliau sallallahu alaihi wasallam dan sampai hampir pingsan. Kemudian Jibril mengatakan, "Iqra." Apa itu Iqra? Bacalah. Nabi Muhammad menjawab, "Ma ana biqari." Saya bukan orang yang bisa membaca tulis. Padahal perintah Jibril itu membaca dengan lisan, suruh ulangi. Didekap lagi, lebih kuat lagi, lebih sesak lagi Nabi Muhammad SAW. Jibril mengatakan, "Iqra." Dijawab lagi, "Ma ana biqari." Saya bukan orang yang pandai membaca dan juga menulis. Saya buta huruf. Diulang lagi yang ketiga, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq tersebut dibacakan kepada Jibril kepada Muhammad. Maka panas dingin Nabi Muhammad SAW mendengar dan juga melihat peristiwa tersebut. Akhirnya beliau bergegas pulang ke rumah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala sambil menggigil, dan beliau berkata kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku wahai Khadijah, selimuti aku. Demam beliau. Maka diselimuti oleh istrinya. Dan ketika sudah mulai reda rasa takut Nabi Muhammad SAW, beliau bercerita kepada Khadijah radhiyallahu taala anha bahwasanya dia bertemu begini dan sering bermimpi begini dan ada batu yang bersalaman sama saya. Kemudian puncaknya datang seseorang mendekap saya, kemudian memerintahkan saya untuk membaca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Maka istrinya yang salihah mengatakan, "Demi Allah, demi Rabb yang jiwa Khadijah berada di tangannya, sungguh itu bukanlah setan yang datang kepada dirimu. Engkau adalah orang yang baik, latasilur rahim, yang biasa menyambung silaturahmi, wa tahmilul kal, dan biasa menanggung beban dari masyarakat yang ada, dan engkau sering membantu fakir miskin, menyiapkan apa yang dibutuhkan yang tidak dimiliki sama orang-orang yang ada di dekatmu. Demi Allah, kita harus pergi ke sepupu saya, yaitu Waraqah bin Naufal." Maka berangkatlah Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Khadijah bintu Khuwailid ke rumahnya Waraqah bin Naufal yang kita sudah ceritakan tadi. Dia beragama dengan agama Nasrani. Beragama Nasrani karena belum ada Islam ketika itu. Maka agama yang paling dekat ini agama Nasrani yang didapati sama Waraqah bin Naufal. Maka datanglah. Kemudian dia mengatakan, ya ibn ahi, wahai Khadijah mengatakan, sepupuku, sesungguhnya saudaramu ini telah bertemu ini dan diceritakanlah kejadian Nabi Muhammad bertemu dengan Jibril alaihissalam. Maka apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal, hada namus. Ini adalah namus. Namus itu nama lain dari malaikat Jibril, alladzi jaa ila Musa, yang telah datang kepada Nabi Musa. Waraqah udah tua, udah renta, udah jompo, matanya juga sudah buta. Kemudian dia mengatakan, duhai, sekiranya saya masih muda, saya pasti akan membelamu ketika engkau akan diusir oleh kaummu. Nabi Muhammad SAW merasa heran, kok bisa saya yang dicintai oleh kaum saya bahkan diberikan gelar yang belum pernah ada, gelar Al-Amin, bahkan diusir oleh kaum saya. Kata Waraqah, demi Allah, tidaklah seorang laki-laki Allah utus pada kaumnya dengan membawa wahyu kecuali kaumnya pasti akan memusuhi dan juga mengusirnya. Dan disinilah Waraqah itu akhirnya masuk Islam. Tapi tidak lama beliau meninggal karena memang usianya sudah tua. Tidak sempat menolong Nabi Muhammad SAW di waktu dakwah sudah tersebar dan mendapat tekanan yang besar oleh kufar Quraisy. Setelah mendapat penjelasan dari Waraqah bin Naufal, maka Nabi Muhammad merasa lega dan mulai rindu kapan lagi turunnya wahyu. Kalau benar saya Nabi, kapan lagi saya mendapatkan wahyu? Maka beberapa hari, sebagian riwayat mengatakan 2-3 tahun. Ini riwayat yang dhaifah. Nggak benar kalau misalnya masa antara wahyu yang pertama dengan wahyu yang kedua itu sangat lama, 2-3 tahun. Riwayat yang sahih itu mungkin 2 atau 3 hari dari beliau baru mendapatkan wahyu yang pertama. Sengaja Allah Subhanahu wa taala berikan jeda agar Nabi Muhammad merasa apa? Asyauq, rindu, menunggu lagi datangnya siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam. Maka setelah itu beliau menunggu tidak datangnya Jibril. Sehari berikutnya belum ada. Akhirnya beliau kembali lagi ke Gua Hira, ya, untuk menunggu lagi kali-kali Jibril alaihissalam datang untuk menyampaikan wahyu. Maka di hari yang ketiga, ketika beliau ya berjalan dari Gua Hira, ia mendengar suara, ya Muhammad. Tapi dicari kanan, di kiri nggak ada orang, ya di belakang nggak ada orang, di depan nggak ada orang. Dia dengar lagi, ya Muhammad. Dia cari-cari nggak ada orang. Maka ketika ia mengangkat kepalanya ke atas langit, dia melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya. Punya berapa sayap malaikat Jibril? 600 sayap. Yang setiap satu sayapnya saddal ufuk, kata Nabi SAW, menutup seluruh ufuk dari barat timur, semuanya ketutup dengan satu sayap Jibril. Ini pemandangan yang mengerikan. Yang baru pertama kali lihat pasti ngeri apa enggak? Melihat makhluk gede kayak gitu di langit kan, duduk kemudian melihat Nabi Muhammad SAW, takut. Nabi Muhammad SAW melihat bentuk Jibril yang asli. Dan Nabi Muhammad melihat bentuk Jibril yang asli itu selama hidupnya cuma 2 kali. Ya, ketika menerima wahyu yang kedua sama ketika peristiwa Isra Mi'raj ketika di Sidratul Muntaha. Kembali Jibril menunjukkan bentuk aslinya. Maka ketika Jibril alaihissalam
menampakkan wujud aslinya tersebut, Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu yang kedua, surat Al-Muddathir, yang pertama sampai yang ke-7. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddathir. Ketika Rasulullah sudah sampai ke rumah Khadijah dan mengatakan lagi, dathiruni, selimuti aku. Demam lagi, takut Nabi Muhammad melihat Jibril yang sangat besar di atas langit. Nah, ketika diberikan selimut dan Nabi SAW tertidur di ranjangnya, Jibril memberikan wahyu surat Al-Muddathir. Apa bunyinya? Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu besarkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, bajumu bersihkanlah. Wa rajza fahjur, kemudian dosa dan berhala tinggalkanlah. Wala tamnun tastakfir, janganlah engkau memberi dengan harapan mendapatkan yang lebih banyak. Wa li rabbika fasbir, dan bersabarlah hanya untuk Rabbmu. Dengan menerima wahyu yang kedua ini, resmi Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul. Diangkat menjadi Nabi dengan surat apa? Al-Alaq 1-5. Dianggap menjadi Rasul menjadi apa? Dengan surat apa? Al-Muddathir 1-7. Karena maknanya Nabi disuruh qum, bangun, fa'anzir, berilah peringatan. Karena sekarang bukan waktunya bersantai, bukan waktunya bermalas-malasan. Bangun dan beri peringatan. Apa itu indar? Al-i'lam ma'at takhwif, memberitahu berserta dengan menakut-nakuti. Ini hanya ada bagi tugas para Rasul. Karena apa? Karena Rasul diutus kepada kaum yang ingkar, kaum yang melawan, sehingga apa? Perlu takuti dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih dan tidak nyata. Wa rabbaka fakabbir, dan mulailah besarkan nama Tuhanmu. Mulailah dakwah, semangat, besarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah. Maksudnya baju itu apa? Agama Nabi Ibrahim yang Allah utus dengan agama tauhid ini sudah rusak, sudah kotor dengan kotoran kesyirikan, menyembah pada berhala, menjadikan mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan agamamu. Siapa kamu tahir? Warujza fahjur, dan berhala tinggalkan. Dosa-dosa dan kemaksiatan tinggalkan. Wala tamnun tastakthir, janganlah kamu memberi dengan harapan mendapatkan lebih banyak. Ini mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dakwah itu harus berkorban. Bukan ingin mendapatkan sesuatu dari dunia, kumpulkan harta manusia, bukan. Dakwah itu apa? Berkorban dengan apa? Keringat kita, tenaga kita, jiwa kita, harta kita, semuanya kita korbankan untuk dakwah. Jangan memberi agar bisa dapat lebih banyak. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wali rabbika fasbir, dan bersabarlah hanya untuk Tuhanmu, yang menjadi isyarat bagi Nabi Muhammad bahwa jalan dakwah itu adalah jalan yang terjal, butuh kepada kesabaran. Setelah ini pasti akan mendapatkan tekanan demi tekanan, perlawanan demi perlawanan ketika berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dakwah tauhid. Maka wajib bagi seorang dai, seorang rasul memiliki sifat sabar. Luar biasa ya ayat yang Allah turunkan yang menjadikan beliau alaihi salatu wassalam sebagai seorang rasul.
Maka dengan ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulailah fase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah dengan cara sembunyi. Karena di kota Mekah tersebut ya ada beberapa fase. Fase yang pertama, selama 3 tahun awal masa dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka yang pertama kali beliau tawarkan untuk masuk Islam itu siapa? Istri beliau, Ummahatul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, dan beliau masuk Islam. Maka beliau adalah wanita pertama yang masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW tawarkan juga siapa? Maula, mantan budak beliau yaitu Zaid bin Harithah, orang yang sangat dekat dengan beliau, masuk Islam. Kemudian beliau tawarkan kepada sepupu beliau yaitu Ali bin Abi Thalib yang dekat dengan beliau, orang yang dekat dulu ditawarkan kan, maka masuk Islam. Dan beliau tawarkan kepada sahabat beliau yang sangat dekat yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Inilah orang yang pertama kali masuk Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diangkat menjadi rasul dan diperintahkan untuk berdakwah. Dan mulailah Abu Bakar As-Siddiq juga mengajak orang-orang yang dekat. Karena Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai seorang tokoh yang sangat baik, kemudian memiliki komunikasi yang sangat baik, sehingga sebagai seorang pedagang juga ajakannya tersebut banyak diterima. Sahabat yang didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq diantaranya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, masuk Islam dengan perantara Abu Bakar. Ya, luar biasa Abu Bakar tersebut. Kemudian Az-Zubair bin Al-Awwam, kemudian Abdurrahman bin Auf, ini sahabat besar semua kan, dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Talha bin Ubaidillah. Dan ada sejumlah sahabat yang lain yang masuk Islam seperti Bilal bin Rabah, ya, kemudian Abu Ubaidah, ya, Amir bin Al-Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Utsman bin Mad'un, Habbab bin Arath, dan yang lain sebagainya, termasuk Sa'id bin Zaid yang sudah didoakan oleh bapaknya agar dia jangan diharamkan dari agama ini. Dan mereka inilah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Dan keutamaan mereka jauh dibandingkan sahabat-sahabat yang masuk Islam setelahnya, apalagi yang masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah. Dan terus menerus Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah tersebut ya secara sembunyi-sembunyi, bahkan melaksanakan sholat, walaupun sholat yang resmi diperintahkan oleh Allah itu lima waktu ya setelah peristiwa Isra Mi'raj, tapi Rasulullah SAW melaksanakan sholat di awal fase dakwah Makkah 2 waktu, yaitu setelah terbitnya fajar sama sebelum terbenamnya matahari. Dan mereka pun sholatnya masih sembunyi, belum berani menampakkan dakwahnya di hadapan khalayak ramai. Ya, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini ya bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya harapkan dia bisa menambahkan keimanan kita dan juga kecintaan kita kepada Nabi dan juga kecintaan kita kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, menjaga keimanan kita, memberikan kita hidayah dan juga istiqomahkan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad
wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita datang dari jamaah Ustaz, mohon dijawab Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah dahulu menyendiri karena banyaknya maksiatan. Bagaimana sikap kita terhadap zaman ini Ustaz, yang banyak maksiatan di mana-mana, baik di dunia nyata ataupun di media sosial? Apakah kita menyendiri atau kita ikut berdakwah di dalamnya? Baik. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi seorang nabi tidak menjadi sunnah bagi kita. Jangan kita nyari-nyari goa buat bertapa misalnya kan di sana kan. Enggak, karena yang disuruh untuk mencontoh itu ketika beliau sudah diutus menjadi nabi dan rasul, dan sudah diberikan syariat sebagai penggantinya, yaitu i'tikaf. Di mana? Di goa, bukan di mana? Di masjid. Itu gantinya. Gantinya i'tikaf. Jadi amalan yang serupa ketika seorang khalwat hanya berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak diganggu dengan yang lainnya, adalah i'tikaf. Makanya i'tikaf itu ada aturannya. Jangan i'tikaf malah pindah ngobrol dari rumah ke masjid, bawa cemilan, ngobrol bareng, ya kan? Itu bukan i'tikaf. Atau i'tikaf cuma tidur, bawa kasur di sini cuma pindah tidur, habis tarawih tidur, bangun-bangun sahur. Bukan i'tikaf. I'tikaf itu untuk apa? Mengobati hati yang sakit gara-gara pertama banyak bergaul, yang kedua banyak memandang, yang ketiga banyak berbicara. Makanya jangan banyak ngomong, udah sendiri aja beribadah pada Allah. Jangan banyak bergaul. Ini i'tikaf di masjid, iya, HP jalan terus, ya kan? Urusan ini kerja segala macam masih dikerjainnya, enggak i'tikaf. I'tikaf itu udah diem, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentang permasalahan sekarang ini banyak maksiat, apakah kita menyendiri? Belum zamannya. Kita diperintahkan untuk berdakwah, bergaul. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang beriman yang dia itu bergaul dengan manusia dan sabar terhadap gangguan mereka lebih baik dibandingkan yang tidak bergaul dan tidak bersabar terhadap gangguan. Kalau kita semuanya uzlah, istilah ulamanya apa? Uzlah, menyendiri, pergi ke gunung, nggak mau bergaul karena banyak kemaksiatan. Siapa yang berdakwah? Siapa yang mengajak kepada kebaikan? Ya, kita butuh pada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Dengan itu maka Allah jauhkan dari azab. Selama ada yang amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan jauhkan dari azab. Ya, jadi bukan berarti kita seperti Nabi kemudian kita pergi ke gunung, ke hutan, ya, nggak mau bergaul sama manusia, nanam cengkeh sendiri, gitu kan? Nanam apa sendiri, nggak mau lagi bergaul dengan manusia. Enggak. Justru yang dilakukan adalah berdakwah dengan apa yang kita bisa. Dakwah itu kan mengajak. Bukan berarti dakwah itu harus ngajar taklim, khutbah, bukan. Dakwah itu ngajak tetangga, ayo kita ngaji, ayo kita mengamalkan sunnah, ayo kita taat pada Allah. Ini adalah bentuk dakwah. Nah, barakallahu fiik. Ustaz. Ustaz, yang kedua ini di luar tema Ustaz. Ada yang bertanya Ustaz, bagaimana tata cara mandi junub sesuai sunnah itu bagaimana Ustaz? Syukran. Baik. Mandi junub yang sesuai sunnah, pertama kita bersihkan kotoran dari kemaluan. Ketika seorang junub, kita bersihkan kotoran dari kemaluan, karena haid misalnya kan, darahnya dibersihkan, dicuci. Nah, ketika junub antara suami istri juga dibersihkan. Kemudian kita berwudu sebagaimana kita wudu untuk melaksanakan sholat. Ada dua cara wudu. Pertama, wudu sempurna dari tangan sampai kaki, berwudu dengan sempurna. Cara yang kedua, tangan saja sampai kepala, kakinya belakangan. Nah, tinggal pilih. Yang mudah udah wudu aja secara sempurna. Setelah wudu secara sempurna, maka dia kucurkan ke kepalanya
sampai benar-benar kepalanya tersebut terbasuh dengan air ke pori-pori kulit kepalanya sebanyak 3 kali. Nah, setelah dicuci kepalanya sebanyak 3 kali, diguyur bagian kanan, diratakan ke seluruh tubuh, kemudian diguyur bagian kiri. Ya, kalau mau diulang nggak masalah sampai 3 kali atau lebih dari itu. Nah, itulah mandi yang sempurna dalam mandi junub yang sesuai dengan sunnah. Apa yang dilakukan? Pertama, dicuci kemaluannya. Yang kedua, berwudu sebagaimana dia wudu untuk sholat. Yang ketiga, kepalanya diguyur sampai ke pori-pori sebanyak 3 kali. Yang keempat, baru dia cuci bagian kanan, kemudian bagian kiri. Boleh dia ulang? Boleh dia ulang. Nah, 3 kali. Kalau kurang 5 kali nggak masalah. Kemudian di sela-sela tersebut, kalau mau dipakai sabun nggak masalah, boleh. Ya pakai sabun ya. Yang penting sifatnya sudah kita laksanakan sebagaimana sifat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sifat yang paling sempurna. Ada sifat yang kurang, bagaimana? Yang penting meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat mengangkat hadas cukup. Yang penting mandi aja kan, mandi aja, nggak wudu dulu, yang penting mandi aja kan. Basah semuanya, yang penting dia niat mengangkat hadas besar cukup. Tapi ini tidak sempurna pahalanya. Mandinya sempurna, sah ya, tapi tidak sempurna pahala yang didapatkan. Ya, barakallahu fiik. Satu lagi Ustaz. Ya. Ustaz, apakah di akhir hayat Nabi Muhammad SAW tetap tidak bisa baca dan tulis Ustaz? Nah, sampai akhir hayat Nabi SAW tidak bisa baca tulis, dan Allah memang menginginkan demikian agar menunjukkan bahwa betul-betul apa yang beliau dapat ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hal yang ia baca dan pelajari. Kalau dia bisa baca, orang akan nuduh, dia mah hasil dari membaca, belajar sendiri, kemudian habis itu ngaku jadi nabi. Tapi kalau emang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ini nggak mungkin, mustahil, nggak pernah belajar, tapi tahu hal-hal yang sangat dahsyat. Berita-berita dari umat-umat terdahulu serta kabar-kabar yang akan datang. Ya, makanya kita termasuk berbangga bahwa mukjizat Nabi Muhammad itu bisa kita lihat, kita dengar, kita baca. Itu apa? Al-Quran. Beda dengan mukjizatnya Nabi Musa. Tongkat bisa membelah lautan. Sampai sekarang ada apa enggak? Enggak ada. Atau ada yang bilang ini tongkatnya Nabi Musa nih, gitu kan? Tukang klenik misalnya gitu. Enggak ada. Ya. Kemudian mukjizatnya Nabi Sulaiman, tikar terbang. Bisa mengatur angin menjadi kendaraan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada sampai sekarang? Enggak ada. Tapi Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat, mukjizatnya bisa disaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.